Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu arsalahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah, amma ba'du. Ikhwata iman rahimakumullah. Puji syukur alhamdulillah, pada kesempatan yang baik ini kita kembali berjumpa di channel Persis TV. Semoga kita senantiasa diberikan kesehatan, keafiatan Allah Subhanahu wa taala untuk mengisi hari-hari kita yang dalam suasana pembatasan aktivitas ini dengan kegiatan-kegiatan yang positif, kegiatan-kegiatan yang memberikan manfaat bagi hidup dunia dan akhirat kita. Pada kesempatan yang baik ini, saya tidak bermaksud mengulang-ulang tentang pembahasan yang terkait dengan taun atau wabah atau bencana yang menimpa secara merajalela seperti virus corona yang sedang terjadi saat ini. Namun saya ingin menyampaikan sebuah riwayat yang dikemukakan oleh Imam Ahmad dalam kitab Musnadnya tentang sebuah kejadian yang menimpa kepada kaum muslimin pada tahun 18 Hijriah. Apa yang disebut dengan kejadian Ta'un Amawas atau Ta'un Amwas. Imam Ahmad meriwayatkan dalam musnadnya dari Syahar bin Hausyab, dari seorang yang menyaksikan kejadian wabah Ta'un Amawas. Qala lamashta'alal waja'u qama Abu Ubaidah ibnul Jarrah fin nasi khotiban. Ketika wabah penyakit Ta'un telah merajalela, maka Abu Ubaidah bin Jarrah sebagai amir, sebagai gubernur di Syam waktu itu, maka beliau berkhutbah di tengah manusia. Lalu dalam khutbahnya itu beliau mengatakan, ayuhan nas, inna hadzal waja'a rahmatu rabbikum wa da'watu nabiyyikum wa mautus salihina qablakum wa inna Aba Ubaidah yas'alullaha an yuqsima lahu minhu haddahu. Wahai manusia, sesungguhnya penyakit ini adalah menjadi bagian rahmat dari Tuhan kalian kepada kalian. Dan ini adalah doa Nabi kalian, yaitu orang yang terkena wabah, terkena penyakit, itu didoakan oleh Nabi menjadi bagian daripada orang yang mati syahid jika dia menerima musibah itu dengan penuh kesabaran, ketawakkalan dan ketakwaan kepada Allah. Wa mautus salihina qablakum, dan menjadi penyebab kematian orang-orang yang saleh sebelum kalian. Wa inna Aba Ubaidah yas'alullaha an yuqsima lahu minhu haddahu, dan Abu Ubaidah memohon kepada Allah bahwa agar dia pun jika dikaruniai oleh Allah menjadi bagian dari orang yang terkena musibah Ta'un itu. Qala, maka berkata si rawi, fatu'ina famata rahimahullah. Ternyata Abu Ubaidah betul tertimpa Ta'un itu, penyakit wabah itu, sehingga beliau pun wafat. Wastakhlafa 'alan nas Mu'adz bin Jabalin. Kemudian beliau menggantikan untuk manusia sebagai gantinya sebelum wafat. Abu Ubaidah meminta Mu'adz bin Jabal menggantikan beliau menjadi amir, menjadi gubernur.
Faqama khatiban ba'dahu, maka Mu'adz pun berkhutbah, berpidato di hadapan rakyatnya yang sedang dalam keadaan menderita, dalam keadaan sedih karena banyaknya korban yang meninggal dengan ta'un amawas itu. Apa khutbahnya Mu'adz? Mu'adz mengatakan, ayuhan nas, inna hadal waja'a rahmatu rabbikum. Wahai manusia, sesungguhnya penyakit ini adalah bagian daripada rahmat Tuhan kalian. Wa da'watu nabiyikum, dan dakwah nabi kalian, doa nabi kalian. Wa mautus salihina qablakum, dan juga di antara penyebab orang-orang yang salih meninggal sebelum kalian. Wa inna Mu'adan yas'alullaha an yuksama li ali Mu'adin minhu hadduhu. Dan Mu'adz juga memohon kepada Allah, kata Mu'adz, barangkali ia diberi karunia untuk keluarganya mendapat bagian daripada rahmat Allah itu. Artinya kena musibah tersebut. Qala, kata Syirawi, fatu'ina ibnuhu Abdurrahman ibnu Mu'adz. Maka putranya Mu'adz bin Jabal yang bernama Abdurrahman bin Mu'adz terkena dari wabah penyakit taun itu. Pamata, sehingga ia gugur, wafat. Summa qama pada'a rabbahu li nafsihi, maka Mu'adz pun berdoa agar putranya diterima oleh Allah sebagai orang yang mati syahid. Dan beliau juga berdoa kalau memang beliau ditakdirkan bagian daripada orang yang kena taun itu. Fatu'ina fi rohatihi, maka Mu'adz pun terkena pada bagian tangannya. Falaqad ra'aituhu yanzuru ilaiha summa yuqbilu dhahra kaffihi summa yaqulu ma ahabu anna li bima fika syai'an minad dunya. Maka ketika Mu'adz tertimpa taun tersebut, di mana sebahagian besar tubuhnya sudah memerah, menghitam dan melepuh dengan kerasnya penyakit taun yang menimpa di masa itu, sehingga Mu'adz itu berbaring di pembaringannya sambil melihat tangannya. Kemudian beliau mengecup, yaitu yukbilu dhahra kaffihi, mengecup punggung tangannya, karena bagian depannya sudah terkena oleh taun itu, sambil mengatakan ma ahabbu annali bima fika syai'an dunya. Sungguh aku sangat mencintai, bahwa sesungguhnya tidak ada bagiku sedikit pun dari kepentingan dunia dengan penyakit ini. Artinya Mu'adz adalah sangat ikhlas, sangat tulus, sangat ridho kalau beliau harus gugur dengan taun tersebut, karena beliau tidak punya kepentingan sedikit pun terhadap dunia. Falamma mata istakhlafa ala nas Amr bin al-As. Ketika Mu'adz ini wafat, maka gubernur itu dijabat atau diduduki oleh Amr bin As. Tentu saja melalui proses yang berlaku di masa itu, yaitu atas persetujuan khalifah, di mana itu adalah masa Khalifah Umar bin Khattab. Maka Amr bin As diminta oleh manusia, rakyat di situ, untuk jadi gubernur menggantikan Mu'adz, dan Umar bin Khattab mengukuhkannya. Faqama fina khatiban, ketika Amr bin As menjadi gubernur, beliau berkhutbah di hadapan rakyatnya. Faqala, beliau mengatakan, ayuhan nas inna hadal waja'a idza waqa'a fa innama yashta'ilu isti'alan nar. Wahai manusia, sesungguhnya penyakit ini, penyakit taun ini, ketika ia telah terjadi, menimpa, ia menyala, membakar seperti api yang membakar. Fatajabbalu minhu fil jibal. Oleh karena itu, kata Mu'adz, hendaklah kalian melarikan diri ke gunung-gunung.
Qala, maka si rawi berkata, faqala lahu Abu Wasilah al-Hudhali. Ada seorang sahabat yang bernama Abu Wasilah al-Hudhali berkata menentang keputusan Amr bin As. Qala, ia mengatakan, kadzabta wallah. Engkau berdusta wahai Amr bin As, demi Allah. Maksudnya ia menentang keputusan Amr bin As, bahwa yang diputuskan Amr bin As, seorang gubernur, itu dianggap suatu keputusan yang dusta, yaitu tidak sejalan dengan yang diperintahkan oleh sunnah Nabi SAW. Laqad sahibtu Rasulullah SAW wa anta syarrun min himari hadha. Kata orang tersebut, aku ini telah menjadi sahabat Nabi ketika kamu masih rendah kedudukanmu, lebih rendah daripada keledaiku ini. Maksudnya aku telah menjadi sahabat Nabi ketika kamu masih kafir, masih jahiliyah. Kenapa kamu berani membuat keputusan yang seperti itu? Maka Amr bin As mengatakan, qala wallahi ma aruddu alaika ma taqul wa aimullah la nuqimu alaih. Kata Amr bin As, demi Allah aku tidak ingin membalasmu, menjawab perkataanmu. Kalau bahasa kitanya, aku tidak ingin berdebat, ini bukan saatnya lagi berdebat, kata Amr bin As. Aku hanya bersumpah demi Allah, aku tidak akan tinggal di negeri yang sedang terkena wabah itu. Summa kharaja, maka Amr bin As keluar dari Amwas, wa kharajan nasu fatafarraqu anhu. Maka orang-orang pun berpencar-pencar keluar dari kampung itu. Maka sebahagian dari penduduknya ada yang menempati puncak-puncak bukit, puncak-puncak gunung batu, ada yang di lembah-lembah, sehingga masyarakat terpencar-pencar. Fabalagha dzalika Umar bin al-Khattab min ra'yi Amr, fa wallahi ma karihahu. Maka berita kejadian yang terjadi di Amawas itu sampai kepada Umar bin Khattab. Dan Umar bin Khattab waktu itu beliau tidak membenci, tidak menentang keputusan Amr bin As. Ikhwata iman, rahimani wa rahimakumullah. Redaksi hadis ini memang ada ikhtilaf di kalangan para ulama hadis tentang kesahihannya. Akan tetapi peristiwa Ta'un Amawas itu adalah peristiwa yang masyhur di kalangan para ulama tarikh, bahwa itu memang benar-benar terjadi. Bahkan menjadi berita mutawatir di kalangan masyarakat. Bahwa memang pada tahun ke-18 dari hijrahnya Rasulullah SAW, jadi kurang lebih Rasulullah SAW telah wafat 8 tahun, karena Rasulullah wafat tahun ke-10. Di masa kekhalifahan Umar bin Khattab, tahun ke-18, itu terjadi krisis yang sangat berat bagi masyarakat muslim, yaitu wilayah Hijaz, Mekah, Madinah dan sekitarnya itu ditimpa kemarau yang panjang sampai kesulitan makanan, sehingga masyarakat yang berada di luar kota Madinah berbondong-bondong datang ke Madinah karena ingin mendapatkan apa? Ingin mendapatkan sembako atau makanan pokok yang disediakan oleh gudang Baitul Mal di Madinah. Tetapi apa yang tersedia di Baitul Mal dari kekhalifahan Umar bin Khattab itu tidak memadai. Sehingga setiap hari ratusan orang meninggal. Itu di Jazirah Arab. Sementara di luar Jazirah Arab, yaitu di Amwas atau Amawas, ini sebuah kota kecil, kota tua yang berada di antara Baitul Maqdis dengan Ramallah di Palestina. Yang sekarang itu sudah tidak ditemukan lagi nama kota Amwas itu. Tetapi tinggal jejak-jejak sejarahnya saja. Itu terjadi
yaitu munculnya sebuah penyakit yang disebut dengan taun. Yang taun itu wallahu alam jenis taun macam apa, yang apabila menimpa kepada seseorang itu tidak bisa lagi diobati karena memang belum ada obatnya saat itu, yang menyebabkan ruas-ruas jari tangan, kaki, sendi-sendi, bahkan seluruh tubuh itu memerah, kemudian menghitam dan melepuh sehingga merenggut jiwa. Diriwayatkan oleh banyak para ahli sejarah Islam seperti Imam At-Tabari di dalam Tarikhul Umam wal Muluk atau Imam Ibnu Katsir dalam Al-Bidayah wa Nihayah, itu 25 sampai 30 ribu orang mati di dalam satu hari. Ini yang disebut dengan tahun Amawas. Namun yang penting ingin saya sampaikan di hadis ini apa? Ada dua kebijakan yang berbeda antara gubernur Abu Ubaidah bin Jarrah dengan Mu'ad bin Jabal dengan kebijakan Amr bin As. Abu Ubaidah bin Jarrah dengan Mu'ad bin Jabal, beliau lebih memilih sikap tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau Mu'ad bin Jabal dan Abu Ubaidah bin Jarrah, beliau berdua mengambil sikap mengutamakan keyakinan, mengutamakan akidah, yaitu dengan cara bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala dalam mengatasi malapetaka itu. Sehingga beliau sendiri bahkan memohon kepada Allah seandainya dijadikan bagian yang ditakdirkan menjadi orang yang gugur dengan tahun itu, mereka sangat ridho, sangat ikhlas, bahkan menginginkannya. Tetapi apa yang dilakukan oleh Gubernur Amr bin As setelah wafatnya dua gubernur sebelumnya, yaitu Abu Ubaidah bin Jarrah dan Mu'ad bin Jabal, maka Amr bin As memilih mengutamakan ikhtiar lebih besar. Bukan berarti tidak yakin, tidak beriman, tidak tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Iman, yakin, tawakal jelas itu adalah suatu keniscayaan sebagai orang-orang beriman. Tetapi beliau melakukan ikhtiar yang lebih konkret, lebih nyata, lebih agresif daripada kedua gubernur sebelumnya, yaitu Abu Ubaidah bin Jarrah dan Mu'ad bin Jabal. Kenapa demikian? Karena Amr bin As radhiyallahu an menyaksikan tidak kurang daripada 25 sampai 30 ribu orang meninggal, termasuk pembesar-pembesar sahabat yang mulia yang mereka itu terlibat dalam perang penaklukan Palestina dan penaklukan Syam secara umum. Banyak yang gugur, yang syahid di Amawas itu. Maka beliau menginstruksikan agar penyebaran taun itu terputus, yaitu dengan cara masyarakat itu dipecah-pecah pemukimannya, yaitu dengan cara mereka disuruh pergi ke gunung-gunung, ke bukit-bukit, ke lembah-lembah, sampai kemudian dengan takdir Allah Subhanahu wa taala berakhirlah taun Amawas itu, kemudian masyarakat dapat hidup dalam keadaan normal kembali. Ikhwata iman rahimani wa rahimakumullah. Inilah pelajaran yang penting yang berharga bagi kita semuanya, bahwa jika terjadi ikhtilaf, perbedaan di dalam mensikapi sesuatu yang kedua-duanya dibenarkan oleh syariat oleh Allah Subhanahu wa taala, maka itu bukanlah suatu keburukan, tetapi itulah keluasan Islam di dalam memberikan alternatif-alternatif bagi hamba-hambanya ketika menghadapi setiap permasalahan. Demikian, semoga bermanfaat, berguna bagi kita semuanya. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Allahu ya'khudhu bi'aidina ila ma fihi khairun lil islami wal muslimin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.